Di awal mula, setelah menciptakan umat manusia, Tuhan juga menciptakan para penyihir. Ia membagikan sebagian kekuatannya kepada mereka dan menugaskan mereka untuk membimbing manusia atas namanya. Para penyihir menjalankan tugas ini dengan setia, namun seiring berjalannya ribuan tahun, manusia mulai membenci mereka dan akhirnya memburu mereka. Kisah kita berlanjut kepada Morgan, seorang penyihir berpengalaman, dan murid mudanya Adonis. Keduanya tampak tersesat di tengah gurun. Morgan mencoba mencari arah dengan peta kertas, sementara Adonis dengan santainya membuka Google Maps di ponsel buatannya sendiri. Morgan memperingatkan agar tidak menggunakan alat aneh itu karena mereka sedang diburu. Adonis pun menjelaskan bahwa ponselnya tak menggunakan sinyal biasa, melainkan sihir pemanggilan, sehingga mustahil bagi militer untuk melacak mereka. Adonis menggoda gurunya yang dianggap ketinggalan zaman karena masih mengandalkan peta, namun Morgan justru menegurnya. Ia mengingatkan Adonis untuk berhenti mengeluh. Adonis diam-diam bertanya-tanya sampai kapan mereka harus terus bersembunyi. Morgan menjelaskan bahwa di dunia sekarang, para penyihir hanya bisa bertahan dengan berbaur di tengah manusia, lebih menyerupai ninja ketimbang penyihir sejati. Mereka tengah mencari tempat yang lebih ramah terhadap para penyihir, tempat di mana mereka bisa hidup damai. Morgan berpikir mereka perlu menemukan sekolah untuk Adonis, namun Adonis malah berkata ia lebih memilih terus belajar darinya. Morgan menggoda Adonis, menuduhnya suka wanita lebih tua sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Namun, belum jauh melangkah, sepasukan tentara mengepung mereka. Adonis bersemangat ingin bertarung, tetapi Morgan menahan dirinya, mengatakan bahwa ia masih terlalu muda dan belum siap. Dengan memanggil tongkat sihirnya, Morgan menggunakan sihir es untuk menghadapi musuh. Sementara itu, di Kekaisaran Redia, Kaisar God menerima laporan tentang kegagalan tentaranya menangkap Morgan. Dalam kemarahannya, ia menghukum bawahannya dan memerintahkan agar Morgan ditangkap dengan segala cara. Di sisi lain, Morgan berhasil mengalahkan seluruh pasukan. Ia mengajak Adonis segera melarikan diri, namun Adonis merasa frustasi karena tidak diizinkan ikut bertarung. Untuk membuktikan kemampuannya, Adonis memanggil pedang raksasa, tapi Morgan tetap bersikukuh bahwa ia belum siap. Dalam hatinya, Adonis bertanya-tanya apakah Morgan melarangnya karena ia manusia biasa, bukan penyihir. Tapi Adonis menegaskan bahwa ia tidak peduli akan hal itu. Yang ia inginkan hanyalah melindungi Morgan. Tersentuh oleh ketulusan muridnya, Morgan mengakui perasaannya. Namun, tiba-tiba sebuah perangkat milik tentara aktif dan mengirimkan sinyal lokasi mereka. Tanah bergetar hebat, cahaya hijau menyelimuti mereka, dan sebelum sempat bereaksi, keduanya terteleportasi ke tempat lain. Saat itu Kaisar God sedang berpidato di hadapan rakyatnya. Ia mengungkapkan bahwa dahulu manusia bergantung pada para penyihir untuk ilmu dan pelindungan, tetapi kini dengan teknologi yang telah berkembang pesat, manusia tidak perlu lagi tunduk kepada para penyihir. Ia menyerukan era baru, era di mana umat manusia akan menggulingkan para penyihir dan menjadi penguasa sejati dunia. Rakyat pun bersorak mendukung. Tiba-tiba Morgan dan Adonis muncul di tengah kerumunan, tepat di hadapan sang kaisar. Adonis berusaha maju untuk memberi waktu bagi Morgan melarikan diri, tetapi ia dengan cepat ditahan. Morgan mengancam akan membunuh semua orang jika Adonis tidak dibebaskan, namun Kaisar God tetap tenang. Morgan bersiap melancarkan sihirnya, berharap setidaknya menciptakan peluang untuk melarikan diri. Ia teringat bagaimana ia berharap Adonis memiliki tempat yang aman untuk pulang. Namun saat hendak mengaktifkan sihirnya, kekuatannya tiba-tiba hancur begitu saja. Morgan terkejut. Sang kaisar pun menjelaskan bahwa mereka telah mengembangkan teknologi yang mampu menetralkan sihir. Di bawah tanah, sebuah alat raksasa menghambat kemampuan magis mereka, membuat Morgan tak berdaya. Orang-orang di sekitar menertawakan mereka. Adonis mencoba menggunakan sihirnya, tapi gagal. Kaisar God pun dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa zaman para penyihir telah berakhir.
Saat Kaisar merobek pakaian Morgan dan menjatuhkannya, Adonis berusaha melepaskan diri untuk menolongnya, namun kembali ditahan. Kesal dengan perlawanan Adonis, Kaisar memerintahkan prajuritnya untuk membunuhnya. Morgan pun berlutut memohon agar Adonis dimaafkan. Ia berbohong, mengaku Adonis hanyalah budaknya, berharap nyawanya sendiri cukup untuk menyelamatkannya. Adonis terkejut mendengar pengakuan Morgan. Ia terus berusaha menggunakan sihir, tapi sia-sia. Ketika Kaisar bersiap membunuhnya, Morgan sempat berterima kasih pada Adonis, mengenang kebahagiaan yang pernah mereka bagi, lalu mengungkapkan cintanya sebelum akhirnya ditembak mati oleh regu tembak. Kepala Morgan lalu dipamerkan kepada rakyat sebagai simbol kemenangan. 10 tahun berlalu, di salah satu kamp tahanan kekaisaran, dua wanita berebut sepotong roti, namun Doro, seorang gadis muda, melerai mereka dengan menawarkan rotinya sendiri. Anna, sahabat Doro, khawatir Doro kelaparan, tapi Doro tetap ceria, meski mereka semua sebenarnya adalah tawanan perang. Dunia tetap dilanda peperangan, meski para penyihir telah punah dan teknologi berkembang. Saat penjaga mencari tahanan nomor 218 yang ternyata Anna, Doro malah mengaku sebagai orang yang mereka cari, menyelamatkan sahabatnya. Ia dibawa ke hadapan kepala penjara yang memperlakukannya layaknya barang dagangan untuk dijual sebagai budak. Namun Doro berhasil menggigit jarinya, mencuri ponselnya, dan mencoba membebaskan para tahanan. Dengan menirukan suara kepala penjara, Doro berhasil membuka seluruh sel, menyebabkan kekacauan besar. Saat melarikan diri, ia tak sengaja masuk ke ruangan rahasia dan membangunkan seorang pria yang disegel, Adonis. Video ini selesai. Jika kalian ingin lanjut, komen di bawah ketik lanjut.